Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Barat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam sebuah forum yang tentunya semoga sangat bermanfaat ke depannya, yaitu webinar mengenai workshop menulis itu mudah. Tentunya di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang mumpuni di bidangnya, namun sebelum memulai workshop pada hari ini, terlebih dahulu akan ada beberapa acara-acara untuk memulainya workshop tersebut. Yang pertama, untuk memulai acara pada hari ini, kami mohon kepada yang terhormat Kepala Prodi Studi Kebijakan UGM, Profesor Dr. Muhajir Darwin, untuk memberikan sambutan terkait dengan acara ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Di sini saja, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan program yang sangat bagus dan patut contoh dari teman-teman mahasiswa LPDP yang mempunyai forum webinar untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan kreatif di forum melalui web ini yang mudah-mudahan dapat diakses baik bagi yang secara rutin itu terlibat di dalam program webinar LPDP maupun juga oleh semua orang yang bisa mengakses web ini. Dan ini sangat berguna bagi mahasiswa, baru berguna bagi bangsa dan negara lah gitu. Dan tema yang yang akan dipresentasikan nanti oleh Pak Raja mengenai masalah menulis ya, menulis itu mudah gitu ya. Itu sesuatu yang saya kira penting ya untuk diketahui bersama. Menulis itu mudah, tetapi menurut kata Pak Raja nanti, tapi sebenarnya banyak orang mengatakan atau menganggap bahwa menulis itu sulit. Gitu. Dan banyak orang yang tidak mau menulis, tidak berani menulis, dan gagal menulis gitu. Nah, bagaimana sesuatu yang sering dianggap sulit, sering dianggap berat, itu mudah. Nah, nanti Pak Raja akan menjelaskan itu, dan kalau itu bisa terinternalisasi, maka ini akan bisa mendorong penguatan minat dari para mahasiswa, penguatan minat dari bangsa kita secara keseluruhan untuk lebih produktif di dalam menulis, dan produktivitas di dalam penulisan menjadi faktor penting untuk membuat bangsa ini maju ke depan. Saya kira itu, dan kita sambut acara yang sangat kreatif ini dan mudah-mudahan dapat berlangsung secara sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada acara inti, yakni pemaparan materi mengenai namun sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ola Anissa Yutama, saya PK 77 LPDP, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, dan saat ini saya merupakan moderator dalam acara ini, dan hal ini tentu saja merupakan kebanggaan bagi saya karena berada di tengah-tengah forum yang sangat bermanfaat. Pertama, saya mengetahui bahwa tema kali ini adalah menulis itu mudah, bahwa tema pada hari ini bertujuan untuk bagaimana kita yang sehari-hari hidup di kampus, bergelut mungkin lebih banyak dengan publikasi ilmiah berupa jurnal dan mungkin proceeding-proceeding, kemudian bisa mengubah publikasi yang sepertinya berat bagi banyak orang awam itu untuk menjadi sebuah tulisan yang lebih populis dan dipahami oleh banyak orang. Dan itu tentunya membutuhkan sebuah kreativitas, membutuhkan sebuah ilmu yang tidak mudah. Karena biasanya orang akademis itu kecenderungannya menulis dengan bahasa-bahasa yang tinggi, gitu. Bahasa-bahasa yang tinggi dan bahasa-bahasa yang penuh dengan kita harus membuka kamus terlebih dahulu begitu. Oleh karenanya langsung saja untuk menghemat waktu,
saya akan langsung mempersilahkan kepada narasumber pada hari ini. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau merupakan mahasiswa PhD program dari Universitas Gadjah Mada. Luluskan pendidikan terakhir lulus dari Master of Public Policy Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan pengalaman pekerjaan serta dedikasi beliau di bidang penulisan tentu sudah tidak diragukan lagi. Beberapa di antaranya adalah menjadi media expert for KP3EI Secretary, media expert dari Deputi 5 Kementerian dari Koordinator Ekonomi, kemudian juga menjadi chief in editor for website www.asianews.com, dan tentu juga menjadi expert staff dari kabinet pada masa kepemimpinan SBY, dan banyak pengalaman-pengalaman lain dari beliau yang terkait dengan jurnalistik dan kepenulisan. Oleh karena itu, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber pada sore hari ini, yaitu Bapak Raja Hendrik Napitupulu ME. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat sore buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Karena awal LPDP ini tersebar di seluruh dunia, juga dalam berbagai konteks budaya, juga agama. Jadi itu perlu wajib disampaikan kepada kita semua. Ya teman-teman, untuk menyingkat waktu, saya berikan judul acara kita adalah menulis itu mudah. Kenapa mudah? Karena memang mudah begitu. Ya. Ada beberapa alasan yang akan kita lihat ini. Pertama-tama adalah menulis itu mudah bisa dijelaskan dengan perspektif seperti ini. Tadi Prof. Muhajir bilang banyak orang merasa menulis itu susah. Gitu. Baru-baru menulis, begitu dikasih tugas untuk nulis, sudah ini ya, langsung mengalami psikosomatis, sakit perut, lam, begitu keringat dingin, begitu ya. Nah, saya mau angkat satu tema ini menjadi satu tema yang membuat kita harusnya boleh merubah paradigma kita tentang menulis ya. Betulkah menulis itu mudah? Kita lihat, mungkinkah itu menulis mudah? Ada yang bilang, aduh saya udah coba banyak sekali cara begitu, masukin ke tulisan ke media, susah diterima, tapi saya juga pengen menulis begitu. Benar nggak mudah begitu? Nah teman-teman, ini hal yang perlu kita lihat bahwa menulis itu mudah karena apa? Ada beralasan, terutama bagi awardee LPDP. Yang pertama kita lihat ya, ini, mungkin nggak menulis itu mudah? Mungkin banget. Awardee LPDP itu orang-orang pilihan, dan esai kita waktu kita diwawancara itu terbukti menarik bagi reviewer. Makanya mereka menerima kita begitu ya. Kalau enggak kita nggak mungkin terima kan, dia akan bikin rekomendasi jangan diterima begitu kan ya. Itu jelas, kita harus akui itu. Ada orang ketika dipuji, nggak mungkin, jangan bukan saya gitu. Kita semua aja kita, kalau Anda dipuji katakan amin gitu ya, supaya juga mendorong kita lebih semangat lagi ke depan. Yang kedua, mungkin nggak menulis itu mudah? Mungkin, karena apa? Karena LPDP itu, awardee itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Yang ini teman-teman, seringkali itu ada waktu kita PK itu ada Pak Kamil bilang itu ya, posisi Anda itu diperebutkan oleh jutaan orang gitu ya. Itu betul ya. Jadi ketika posisi kita diperebutkan oleh jutaan orang, maka kita bertanggung jawab untuk bisa menulis. Yang ketiga apa? Menulis itu mudah karena diasumsikan kita mampu menghadapi banyak tantangan dan berpikir kritis, ya kan? Ketika Anda mungkin wawancara kemarin, kita mengalami namanya stressful gitu. Kita mungkin dikatakan, wah kenapa Anda mesti ambil S3 begitu? Ya, kenapa mesti ambil S2? Kenapa harus luar negeri? Kenapa nggak dalam negeri? Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh reviewer. Nah, tapi artinya kita terbukti bisa menghadapi berpikir kritis. Ya, yang berikutnya kenapa? Mungkin nggak mudah. Mungkin karena kita dituntut untuk bisa menulis. Apalagi waktu kita sebagai mahasiswa. Jadi kesimpulannya, menulis itu mudah. Dan kita sudah terapkan. Hanya memang ada sentuhan-sentuhan yang perlu kita lakukan ke depannya. Nah kita lihat. Ini buktinya juga nih. Ya. Mengapa menulis mudah bagi awardee LPDP? Pertama kita lihat. Ya, mampu berpikir kritis tadi sesuai data. Jadi teman-teman, saya mau dorong di sini belajar menulis itu mudah. Saya mau ingatkan dari awal bahwa saya hanya akan memberikan satu sharing pengalaman yang bisa mempengaruhi bangsa dalam membuat bangsa ini bersatu, bukan memecah belah. Karena banyak sekali tulisan-tulisan juga yang sering itu menjadi
amunisi yang membuat orang tidak terbakar dan akhirnya bisa merusak. Jadi yang saya tanyakan di sini, mari kita menulis dengan berpikir seorang akademis yang bisa mempersatukan bangsa. Jadi kita lihat tuh, kita harus menulis berdasarkan data, bukan hoax, ya, itu penting. Terus kita berasal dari sub-daerah Indonesia. Artinya daerah saya dari Sumatera Utara, ada teman-teman dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Kita berbeda latar belakang. Karena itu kita kaya sekali akan pemahaman satu masalah. Itu yang membuat kita mudah menulis, ya. Berikutnya apa? Kita sebutkan tadi, kita punya pemahaman, pengetahuan di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi pasti bisa nulis dong. Oke. Yang berikutnya apa tuh? Terbiasa menulis paper dan jurnal. Nah, yang katakan tadi Mbak Ola ya, kalau mau nggak ikut ujian terbuka, 2 jurnal gitu ya, yang terakreditasi begitu. Nah, artinya kita kan terstimulasi untuk melakukan, ya. Terus apa? Terlatih menyampaikan pokok-pokok pikiran. Waktu kita diskusi begitu, kita terlatih untuk menyampaikan pokok pikiran kita secara cermat dan juga terstruktur begitu ya. Lalu tertarik pada apa? Pada isu-isu tertentu yang komprehensif. Tentunya waktu kita menulis tesis dan juga proposal disertasi, kita pasti akan menyampaikan satu masalah yang mendalam. Jadi prinsipnya menulis itu apa? Mudah. Udah selesai. Teman-teman, saya mau katakan satu hal lagi yang penting nih. Kalau mau jadi narasumber terkenal, paling nggak kita perlu punya ini ya, punya 6 hal ini. Apa? Orang yang menjadi narasumber itu adalah kepala negara. Kalau kepala negara kemanapun dia pergi, pasti diikuti sama wartawan. Pasti jadi trending topik. Ya, Pak Jokowi kemarin pas mau pulang ke Bogor gitu, sholat dulu, buka puasa dulu di pos polisi, itu jadi viral begitu. Apapun dikerjakan oleh kepala negara pasti jadi viral. Beda kalau misalnya mahasiswa kayak kita gitu ya, ngapain aja kita, siapa yang peduli gitu. Jadi itu jelas. Jadi secara itu adalah kita, kalau kepala negara, pemimpin kementerian lembaga, misalnya katakanlah menteri datang kemari, pasti jadi objek untuk diberitakan. Ya. Lalu apalagi pejabat publik yang dikenal masyarakat seperti dirjen, deputi, ya gubernur mungkin masuk ke pimpinan negara, pimpinan daerah begitu ya, gubernur, wali kota, bupati. Lalu ada lagi nih pemimpin perusahaan yang akrab, misalnya katakanlah direktur perusahaan atau presidir satu perusahaan terkenal begitu, datang, itu pasti akan dicari untuk dimintain komentar-komentar beliau. Lalu akademisi top yang memahami masalah, banyak akademisi top ya, maksudnya gini, banyak akademisi yang memahami masalah, tapi banyak juga yang nggak top gitu. Yang nggak pernah dikenal, ini siapa ini? Hah? Profesor, doktor, siapa dia gitu, nggak kenal begitu ya. Tapi ada orang yang tidak profesor pun dikenal. Misalnya waktu kita dengar nama ada Pak Gunawan Muhammad begitu ya. Wah, ketika orang dengar nama dia, orang sebagai wartawan itu langsung punya tes, wah ini wartawan berkelas begitu. Karena kalimat-kalimat beliau itu perlu mengerjitkan kening untuk memahami apa yang dimaksudkan dalam tulisan-tulisannya. Tapi artinya dia wartawan berkelas begitu. Nah, orang berduit kalau mau terkenal, teman-teman. Kalau mau jadi narasumber terkenal, punya duit. Anda punya duit nih, undang wartawan, ya, Anda ngomong, bayar gitu, dah, publish begitu. Jadi, tapi ini menjadikan kita tidak kreatif begitu. Ya, saya mau dorong kita masuk ke level ke-6. Mahasiswa begitu ya, orang yang sederhana. Ya kan, mahasiswa kan sederhana kan, apalagi LOE-nya LA-nya LPDP juga kan ya itu ya, preskat lah ya, kita bisa sekolah begitu. Tapi maksud saya orang sederhana ini harus mampu mengoptimalkan momentum. Jadi teman-teman, kenapa saya angkat memasukkan syarat menjadi narasumber terkenal dengan konteks tadi menulis itu mudah. Nah, yang menjadi poin begini. Kita sebagai mahasiswa, setiap kali punya hasil tulis atau karya tulis atau jurnal atau paper yang luar biasa menariknya begitu ya. Kami waktu di kelas Promuajar juga begitu, kami melakukan satu perdebatan diskusi silaturahmi intelektual begitu. Kami mempertajam, kenapa tidak begini, kenapa begini, dari perspektif ini kenapa nggak begini. Nah, kita diajak untuk menikmati semacam perjamuan intelektual begitu ya. Tetapi yang baca itu sopo. Nanti begitu kita punya tesis selesai, kita punya disertasi selesai, paling banter kemana? Perpustakaan. Padahal, teman-teman, sebagai awadi LPDP, kita itu dibayari oleh uang negara. Jadi kita harus berbagi buat bangsa, buat rakyat. Bagaimana caranya? Yang paling mungkin kita bisa bikin adalah
apa yang kita tulis dalam karya tulis kita ejawantakan, kita bikin dalam bahasa populer, lalu disebarkan ke masyarakat dalam bentuk pemberitaan atau opini atau tulisan feature yang kemudian masyarakat bisa menikmati itu. Itu tanggung jawab kita, saudara. Jadi, kenapa tadi saya katakan menulis itu mudah, lalu saya kaitkan dengan narasumber ini. Karena waktu kita menulis populer, kita akan menyebutkan diri kita sebagai katakanlah peneliti muda atau peneliti dari, katakan tadi Mbak Ola dari Fakultas Hukum begitu ya, mungkin peneliti dari hukum administrasi negara misalnya begitu, atau misalnya katakanlah peneliti dari hukum tentang terorisme misalnya begitu kan. Ini kan menjadi satu hal yang membuat nama kita juga booming. Nah, jadi prinsip dari sini teman-teman, kenapa saya coba kaitkan mengapa syarat menjadi narasumber terkenal dengan kita menulis itu mudah adalah waktu kita mulai menulis populer, kita pun akan menjadi narasumber yang terkenal. Itu poinnya. Ya. Jadi kita masuk ke poin ke-6 aja. Kita bukan kepala negara mungkin, kita bukan pejabat publik, kita bukan pimpinan perusahaan, bukan juga akademisi yang top, yang berani bicara nyeleneh begitu kan ya. Ada akademisi ketika ada isu apa, manut begitu. Ada isu apa lagi, manut begitu. Jadi tapi ada akademisi ketika isunya apa, dia berani mengatakan sikap. Nah ini kan akan dicari orang. Kita bukan juga, mungkin ya, banyak dari kita bukan orang berduit, tapi kita bisa mengoptimalkan momentum. Misalnya apa? Misalnya, waktu itu di Jakarta menyatakan membubarkan HTI. Begitu ya. Lalu teman latihan sorenya menulis sama kami begitu. Lalu saya bilang, coba Mbak tulis satu isu tentang HTI begitu. Lalu dia tulis, lalu dia ungkapkan pikirannya. Momentumnya adalah pemerintah baru membubarkan HTI. Muncul ini Prof, saya harus bongkar juga ya. Saya minta komentarnya Prof Muhadjir. Saya tanya, Prof, dengan momentum pembubaran HTI ini, bagaimana menurut pendapat Prof Muhadjir? Beliau sampaikan 2 kalimat. 2 kalimat itu saya rangkai dengan kalimatnya teman kita yang lagi latihan ini. Saya sebar ke media, jadi viral. Itu namanya menangkap momentum. Jadi orang bicara apa gitu, lalu kita sampaikan pikiran-pikiran yang mencerdaskan bangsa. Jadi menangkap momentum ini penting teman-teman. Karena kalau di kami ya, di program S3 itu, mungkin juga di S2 begitu, yang membuat kita tuh menarik adalah dalam penelitian kita punya novelty. Ada hal yang baru yang kita ungkapkan. Nah itu yang kita coba tangkap. Menangkap momentum itu, kita masuk dalam arus itu, sambil kita munculkan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Itu saja harus mencerdaskan juga bangsa begitu ya. Nah, terusnya, satu lagi mungkin materinya. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ini beberapa hal yang ditayangkan di media-media. Pak Jokowi bilang, saya nggak akan marah dikritik sebesar apapun begitu ya. Ini sebelum Pilpres, oke? Awas penyebar kebencian, diancam pidana begitu. Ya. Sekali lagi nih, nah Facebook nih mengawasi ujaran kebencian, Facebook dan Google begitu ya. Lalu nih, si ibu Instagram ya, gitu. Pakai kata bodoh. Dan apa sih ngomong apa sih gitu? Kenapa cuma kalimat begini jadi begini? Jadi orang berbebas berpendapat. Itu akan pendapatnya. Siapapun itu. Sampai kemudian itu menyusahkan kita. Menakutkan juga kalimat-kalimat seperti itu. Oke. Konten kebencian itu harus waspadai juga. Nah. Ya. Nah, jadi poin dari sini teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan fakta yang ada di hadapan kita saat ini. Banyak sekali orang-orang yang terdidik, ya, orang-orang yang punya pemahaman akademis yang tinggi menyampaikan hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak bermutu. Ini yang kita lihat faktanya. Akhirnya bisa menggelisahkan, bisa memecah belah kesatuan NKRI begitu. Nah, tugas kita apa? Tugas kita sebagai mahasiswa, apalagi awalnya LPDP, ya dimanapun kita berada, mungkin saat ini ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada di Eropa, begitu di Australia. Mari ingat, tugas kita adalah kita kembali ke Indonesia, membangun Indonesia. Nggak muluk-muluk. Bagaimana cara membangun itu? Bangunlah dengan tulisan Anda yang bisa membuat orang lain mengerti apa yang Anda maksudkan.
Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi materi saya selesai. Nggak banyak-banyak gitu ya. Poinnya adalah kita melihat ada masalah di depan. Masalah apa? Orang biasa menggunakan hal-hal yang dianggap itu hal yang wajar begitu. Kata-katanya sembarangan begitu. Tapi kita mahasiswa harus menjaga kata-kata kita. Bagaimana kata-kata kita melalui tulisan kita, berapa waktu lalu ada di media sosial juga itu, ada mahasiswa UGM kalau nggak salah hukum juga itu ya, menyampaikan keluhannya terhadap orang-orang di Jogja ini. Lalu kemudian dia ditangkap polisi, diperkarakan di proses hukum begitu. Ada lagi kemudian seorang dokter yang di Tangerang itu menyampaikan keluhan melalui medsos begitu, diperkarakan juga begitu. Ada lagi kemarin yang seorang ibu yang kemudian lagi sakit, dokter bahkan ya, karena dia kemudian menyampaikan di medsos, diperkarakan juga gitu. Jadi teman-teman, mari kita tidak ambil bagian seperti itu. Bagian kita adalah apa yang menjadi concern pemikiran kita dalam studi kita bahasakan dalam bahasa yang populer, kita sebar ke masyarakat supaya apa? Ada semacam kesejukan di dalam kehidupan berbangsa. Jadi itu yang mau saya sampaikan materi saya. Selepas ini nanti adalah hanya itu nanti latihan-latihan menulis yang sudah kita latih, kita publikasikan. Jadi monggo masuk ke latihan menulis. Dari luar nggak bisa tanya juga ya? Nanti tanya sama Mas Vero. Mas Vero, teman-teman dari luar negeri bisa nanya juga? Bisa nanya Mas, cuma belum ada pertanyaan masuk sih. Ya, Mbak siapa, Mbak? Ya, Mbak Basari ya. Ya, mungkin saya langsung jawab aja. Saya bisa menulis begini emang bukan instan gitu, karena saya ada puluhan tahun juga menulis sebagai seorang jurnalis begitu. Tapi yang mau saya dorong adalah sebenarnya kalau kita punya satu tema yang mau kita bahas, misalnya begini, kita kan bawa masing-masing bawa jurnal ya, bawa tulisan begitu. Nanti yang menjadi poin dalam tulisan itu adalah katakanlah A, lalu kemudian itu bisa dilihat dari abstraknya. Abstrak itu kan menggambarkan apa sebenarnya isi dari tulisan itu, jurnal itu, abstrak. Lalu itu bisa dipadu dengan kesimpulan. Nah, itu yang saya selalu lakukan adalah lihat abstraknya. Karena kalau kita baca tulisan yang apalagi baca katakanlah disertasi yang tebalnya itu bisa 400, 500, satu rim gitu ya. Itu kan perlu waktu yang cukup luas untuk bisa membaca dan juga menggali itu. Nah, sebenarnya bisa kita dapatkan dari abstraknya dan kesimpulannya. Lalu kita sampaikan itu dalam pemahaman kita susun menjadi hal-hal yang menarik. Misalnya begini, Mbak. Nanti akan saya contoh ya, langsung contoh aja nih ya. Mungkin di sini. Bukan. Nah ini ya, ini tulisan teman saya, PK64 juga, dia sekarang lagi studi di maaf kalau Mbak Dika lagi lihat mungkin di Edinburgh ya. Nah ini dia tulis, dia mahasiswa MIPA di UNER, apa ITS ya Mbak ya, lupa saya. Nah dia tulis tentang begini teman-teman. Nah ini, ya ini jurnalnya dia. Oke, pengendalian kualitas pupuk ZA gitu, menggunakan grafik kendali dan seterusnya begitu. Terus terang saya tidak ngerti ini masalah pupuk begitu. Saya bukan orang eksak begitu ya, sosial begitu. Saya baca ini apa, lalu kemudian dari abstrak ini saya bisa dapat gambaran sedikit apa yang dia maksudkan begitu. Ya, dari sini kemudian saya gabung lagi dari kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini kemudian menggambarkan apa yang dimasukkan. Poinnya adalah bahwa kalau melakukan satu sertifikasi begitu
itu atau semacam uji keberhasilannya itu, maka akan didapatkan semacam standarisasi nasional dipasarkan begitu ya. Lalu saya bikin seperti ini beritanya. Jadi Mbak Sari, yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan menulis opini, saya skip dulu, bukan menulis feature ya, tapi berita begitu ya. Berita itu saya bagikan dulu. Opini itu bisa disebut sebagai tulisan yang tertinggi, aktual yang cukup dalam di situ. Karena opini itu merupakan pendapat kita yang kita sampaikan kepada masyarakat. Tetapi kelemahannya apa? Opini itu memang tinggi pemahamannya, tapi dia lemah, cuman hanya boleh dikirim ke satu media pada satu waktu. Oke, yang kedua, feature itu adalah gabungan antara berita dan juga opini. Nah, itu juga bisa dikirim satu media. Tapi kalau berita itu bisa dikirim pada banyak media pada waktu yang bersamaan. Dalam konsep mungkin seperti siaran pers begitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ya, saya coba tadi bahasakan secara populer ya, yang dimasukkan tadi sama Mbak Dika tadi. Lalu setelah ini selesai, saya coba lagi kirim ke dia, minta responnya dia. Benar enggak yang kamu maksudkan sama seperti yang saya tulis di sini? Dia bilang benar. Begitu. Jadi saya juga nggak mengerti tadinya apa, kan saya nggak paham tentang pupuk gitu. Tapi ketika saya baca, itu menjadi satu hal yang kemudian bisa diangkat jadi judul. Lalu pertanyaan Mbak tadi, bagaimana cara menulis supaya kemudian bisa nyeleneh? Yaitu kan Mbak, jangan juga masalahnya nggak perlu nyeleneh, jangan nyeleneh juga begitu ya. Maksud saya, kalau emang ada satu pendapat, misalnya begini ya, saya ambil contohnya mungkin yang gampang kita bisa langsung pahami. Misalnya masalah Ahok kemarin, ya, banyak orang bilang itu masalah penistaan agama. Tetapi Buya Syafi'i aja bilang itu enggak. Nah, itu kan dua pandangan yang berbeda tuh. Ya kan? Nah, kita berani di mana? Itu loh Mbak. Ya maksudnya, kenapa Buya Syafi'i itu berani nyeleneh? Lah kan beliau itu orang Muhammadiyah ya Prof ya. Nah, kan nanti dimusuhi orang Muhammadiyah beliau. Tapi beliau itu berani nyeleneh karena bagi beliau ini fakta yang bisa dia pertanggungjawabkan begitu loh. Jadi nyeleneh itu bukan kita buat-buat sendiri, tapi memang kita punya sikap yang jelas gitu. Ya. Satu ketika saya wawancara ya, kami dibawa dengan Prof Muhadjir waktu itu, saya tanya, Prof, ini waktu itu ada rame-rame tentang demo waktu itu 4/11 ya. Saya waktu itu bicara sama Prof Muhadjir tanggal 4 kali Prof ya, hari Jumat itu habis kuliah. Terus kemudian jadilah demo di Jakarta begitu. Lalu satu kalimatnya beliau ini adalah, Prof Muhadjir bilang begini, satu kalimat yang saya ingat adalah yang sampai sekarang menurut saya masih relevan, beliau bilang gini, jadilah Islam sebagai agama damai. Saatnya Islam tampil sebagai agama damai gitu Prof ya. Itu saya publish waktu itu, saya publish di Antara begitu. Nah teman-teman, ternyata ada satu kalimat beliau lagi mendorong supaya presiden kemudian berani juga menemui para demonstran begitu. Itu November, lalu 2012 pada waktu peristiwanya Wiro Sableng gitu, 2012 dia, itu kan Pak Jokowi hadir di Monas kan, hadir kan? Anda tahu nggak? Itu salah satunya karena beliau baca komentarnya Prof Muhadjir. Pengaruh dari Jogja ini bisa mempengaruhi negara gitu loh. Itu menurut saya itu useful. Saya juga bersyukur karena saya punya profesor yang nggak mikirin diri sendiri tapi juga mikirin bangsa. Beliau orang ini juga artinya orang Jogja yang banyak dikelumi orang-orang yang berseberangan dengan pemahaman begitu. Jadi nyelenehnya itu bukan dibuat-buat. Jadi nyelenehnya karena memang memahami apa yang harus disampaikan begitu. Jadi ini yang saya sampaikan Mbak. Jadi kalau tadi Mbak katakan bagaimana cara kita konsisten, ya harus mulai latihan sih pelan-pelan. Nah inilah waktunya kita latihan. Nanti saya akan minta teman-teman yang jurnal itu kita coba bongkar, kita bikin jadi kayak puzzle begitu, lalu susun menurut Anda yang paling pas, coba nanti kita publish begitu. Mungkin? Ya, silakan Mbak. Materi udah selesai sih Mbak, udah bisa pulang.
Mm-mm. Mm. Oke, yang pertama, apakah kalau kita mampu, kita bisa ngomong untuk hal yang sebenarnya bukan bidang kita begitu ya. Jadi ada satu istilah di Jakarta gini, Mbak, namanya palu gada. Palu gada itu istilah itu apa lu mau gua ada gitu loh. Ya, itu dalam konteks akademis sebaiknya jangan. Kalau emang kita expert di ekonomi pertanian, monggo situ aja. Meskipun kita tahu, misalnya katakanlah, saya tahu kok ini masalah politik itu begini. Bapakku tuh anggota DPR begini. Enggak. Mending kita tahan diri di situ. Supaya apa? Supaya orang kenal kita, orang yang mengerti ekonomi pertanian. Atau orang yang mengerti tentang menulis begitu. Saya merasa ya, ide tentang menulis ini mudah, ini saya akan dalami. Mungkin saya akan kembangkan ke arah digitalisasinya begitu. Karena ini menjadi satu hal yang memang banyak orang belum paham. Gitu. Jadi menurut saya itu harus kita bidang itu aja. Jadi kecuali kalau kita ngomong sambil warung gitu ya boleh lah gitu kan. Tapi kalau bicara untuk statement kita jangan. Ya. Ini usul sih, Mbak. Yang kedua, tulisan bermutu itu maksudnya begini. Kita kan menulis paper itu pasti bermutu dong. Kalau nggak mungkin dosen kita nulisin kan? Nah, itu pasti kan. Nah, based on itulah kita bikin jadi tulisan populer yang bermutu. Gitu. Jadi apa yang kita tulis dalam jurnal kita sarikan, lalu kita jadikan itu sebagai tulisan kepada media. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah apakah momentumnya pas apa tidak? Kalau belum pas, jangan dulu. Misalnya gini, teman saya kemarin istrinya itu nulis tentang pendidikan, ya. Dia juga ambil PhD program di apa? Saya lupa deh, di Finland kali ya, Mas Anwar ya. Si Mas Ari di Finland ya, saya lupa juga deh. Ari Pelawi. Ya, itulah pokoknya di Eropa begitu kan ya. Dia tulis tuh Januari dia kirim. Mas, ini ada tulisan nih tentang pendidikan begitu. Januari. Saya hold dulu. Tanggal 1 Mei baru saya kasih ke media. Karena apa? Pendidikan bicara tanggal 2 Mei. Nah, itu kemudian ditarik banyak media begitu, menarik bagi media. Jadi momentumnya, karena tadi kita kan ambil yang ke-6. Ya, kita enggak punya duit untuk bayar-bayarin orang dan enggak perlu juga gitu. Itu mungkin, Mbak. Ya kan? Oh, monggo. Ini pertanyaan dari webinar ya. Dari mana beliau? Dari Ika di University Southampton. Oke. Dia bertanya mengenai bagaimana mengatur porsi fakta dan porsi opini dalam tulisan populer. Oke, Mbak siapa? Ika. Mbak Tika, thank you Mbak untuk bertanya Mbak. Udah ngetren juga ya sampai ke dunia kita. Oke, bagaimana mengatur porsi fakta dan juga opini begitu. Nah, kalau di dalam berita ya, saya tidak menafikan, ada teman saya wartawan senior juga di sini. Saya tidak menafikan, wartawan itu kadang-kadang suka bermain-main opini begitu. Tapi sebaiknya kita mahasiswa yang akan menjadi profesi sebagai wartawan ya, quote unquote begitu, jangan bermain-main opini. Tapi kita bermain fakta begitu. Makanya bermain data. Gitu ya. Data itu penting. Nah, kalau berita itu sebaiknya menghindari opini. Tapi kalau dia masuk di opini, ya opini itu kan views, jadi sudut pandang. Jadi monggo dimainkan opininya. Tapi juga opini siapa kan dijelaskan. Ini opini saya begini. Jadi bagaimana mengatur itu? Ya mengaturnya kalau dia dalam bentuk berita, sebaiknya hindari opini. Begitu. Ada satu lagi dari IPB, Mbak Putih Sinangsari, bertanya bagaimana agar kita tetap bisa fokus saat menulis. Nah ini memang latihan Mbak Putih gitu. Bolehlah sambil nongkrong di kafe gitu ya, minum kopi begitu ya. Jadi bicara fokus itu memang ini tergantung memang passion kita begitu. Saya satu ketika saya main ke kantor BPS pusat begitu ya di Jakarta, lalu saya bicara sama satu direkturnya begitu. Dia ngomong gitu, saya ketik gitu kan, saya ketik terus dia ngomong terus gitu. Terus yang dia ngomong itu saya ketik itu. Nah, poin-poin yang menurut saya itu menarik saya ketik begitu. Habis itu udah selesai ngomong, udah oke, jadi beritanya saya langsung kirim. Wah, jadi mana? Dia kaget juga begitu. Ya itu kan juga karena karena biasa begitu ya. Kami terlatih begitu. Makanya ketika banyak sekali narasumber ngomong apa gitu, kita yang udah terlatih itu enggak semua ditulis begitu, tapi poinnya apa yang bagi itu menarik itu yang kita tulis. Tapi ini penting ya. Waktu kita mulai menulis atau kita mulai memberitakan satu berita, sebaiknya juga kita rekam. Supaya tidak ada multitafsir dan tidak ada kesalahan persepsi. Karena sudah kita rekam pun
bisa jadi kita salah gitu. Saya pernah alami itu. Direkam pun jelas-jelas ada rekamannya dinafikan oleh narasumber. Jadi kita perlu merekam supaya kemudian waktu kita merekam kita bisa mempertanggungjawabkan secara intelektual. Begitu. Ada lagi teman-teman mungkin? Ya. Terhadap isu-isu yang akhir-akhir ini seperti SARA dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat akhir-akhir ini kan banyak orang yang mengkritisi sesuatu, lalu kemudian banyak kasus itu diperkarakan. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana sih kebebasan berpendapat ini tidak rancu dengan ketentuan hukum? Lalu batasan-batasan apa dalam berpendapat yang harus kita utarakan gitu, supaya ini tidak stres dengan misalkan kita tahu kayak kalau kasus mata uang yang dengan itu akhirnya menjadi viral. Nah, sebenarnya itu batasan-batasan seperti apa supaya kita ini bebas berpendapat, tetapi akhirnya tidak rancu dengan ketentuan hukum. Iya, Mbak Mayang, terima kasih. Dalam sesi ini teman-teman, saya mendorong kita menyatakan apa yang menjadi pemikiran kita dalam karya tulis kita. Artinya, karya tulis itu adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun intelektual, begitu ya. Jadi ketika itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, itu diuji. Ya, ketika itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, kita publikasi sebagaimana mestinya, itu go ahead, nggak ada masalah. Nah, nanti ketika ada pertentangan dari pihak-pihak lain, itu bisa diperdebatkan di dalam konteks akademis, begitu loh Mbak. Jadi maksud saya, mari kita menulis sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tadi di depan saya bilang, bukan isu-isu yang bisa membuyarkan NKRI ini, karena tulisan itu bisa menyulut luar biasa, begitu. Ya, kami pernah punya pengalaman bagaimana menjatuhkan satu orang begitu yang dengan berapa lama gitu didor terus melalui berita-berita jatuh juga begitu. Nah, saya melihat akhirnya luar biasa sekali nih media ini. Nah, kita harus mengoptimalkan media seperti ini dalam konteks yang priceless. Kita murah sekali loh. Kita bisa pakai, Anda bisa sebarkan apapun pemikiran Anda melalui Facebook. Ya kan? Tapi ketika itu kena undang-undang ITE, ini teman saya orang Kominfo, itu bisa jadi juga akhirnya mengganggu kita, mengganggu banyak orang juga gitu. Nah, ketika itu mengganggu kan ya nggak useful juga begitu, bisa merusak kita juga kan. Nah, artinya batasannya kita langgar gitu. Ujaran kebencian. Jadi sejauh apa kita bisa melakukan isu yang kita bisa lempar ke publik itu ada isu yang sekali lagi yang saya katakan di depan tadi, bagaimana membuat orang juga termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Nah, hal positif itu apa? Misalnya begini, hasil penelitian kita, ya kan, misalnya teman saya kajian radikalisme begitu ya. Nah, beliau sedang melakukan kajian tentang radikalisme gitu. Tentu ketika ini dilakukan, ada banyak pihak nggak setuju dengan beliau gitu loh. Pasti itu banyak nggak setuju. Mungkin nanti diancam gitu, mungkin di SMS, ya kan, mungkin pokoknya dilakukan hal-hal yang mungkin ya begitu menakutkan lah. Tapi selama itu disampaikan sesuai dengan kajian akademis yang sudah kita lakukan, nggak masalah. Gitu kan. Tapi memang intinya adalah bagaimana kita menyajikan hal-hal yang sudah kita uji kebenarannya dalam penelitian, lalu kita sebar ke masyarakat dalam bentuk pemberitaan. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Dari Andri di Wollongong, Australia ya? Ya, dari Australia. Tanya mengenai bagaimana saya dapat menerbitkan buku dari tesis saya, tapi topiknya membosankan karena seputar fisika. Saya yakin ya, semua isu itu menarik. Ya, saya kemarin nanti akan saya tunjukkan buktinya. Juga melakukan hal sama nih ke Fakultas Peternakan ya, melakukan juga pelatihan sama seperti ini. Jadi satu dosen itu melakukan penelitian. Penelitiannya apa? Dia bosan banget. Dia bilang begini, ini ada pakan ternak, kita kasih kepada ternak. Nah, tujuannya apa? Kita lihat berapa waktu lama begitu. Hasilnya adalah nanti kita hitung karkasnya, lemaknya, kolesterolnya berapa gitu. Nah, dari rata-rata ternak yang tidak memakan produk yang mereka ini gitu, itu dia bilang kolesterolnya 85 sampai dengan 100 mili per 100 gram gitu ya. Nah, begitu makan ini turun jadi 62,5 mili per 100 gram begitu. Artinya ada kurang lebih 22,5 yang berkurang kolesterolnya gitu.
Nah, bagi orang-orang yang memang lagi sensi dengan kolesterol, itu berita seksi. Bagi dia, wah ini bagus dong. Makanya ketika saya polish jadi berita, ya UGM dan UNRAM, Universitas Mataram gitu melakukan menghasilkan pakan yang bisa mengurangi kolesterol daging sapi, itu jadi viral. Jadi viral. Jadi waktu dia penelitian itu dia nggak tertarik karena apa ya, ketemu lagi pakan itu ya kan, dikaji lagi sebenarnya, dihitung lagi dengan model mungkin biologi apa fisika atau kimia kali ya, ini ketemu ini jadinya apa begitu kan. Lah saja bacanya juga pusing juga, yang saya tangkap adalah bagaimana abstraknya itu dan kesimpulannya. Saya lihat pasti itulah penelitian itu kemudian kita elaborate, kita tunjukin buktinya ya, kita lihat nih. Nah ini ya, kita lihat, ini dia. Jadi kualitas karkas, ya, presentasi komponen non karkas, terus marbling dan seterusnya begitu. Saya tidak paham nih apa yang mungkin pertanian tahu kali ya. Ini kita terus ada kolesterol ya, marbling serta kandungan kolesterol daging sapi Bali jantan begitu dan seterusnya. Ini kita kan perlu mengerjakan kendingin juga. Ini maksudnya apa gitu. Nah, kemudian saya tangkap ada kata kunci yang saya tangkap, ada penurunan kolesterol di situ. Jadi kalau sapi yang makan pakan ini, kolesterol sapi itu turun. Nah, ketika kolesterol sapi itu turun, maka orang yang makan daging sapi itu juga kolesterolnya turun, gitu loh. Sesimpel itu. Tapi bagi orang yang sensitif sama kolesterol, itu berita baik bagi dia. Wah, ini berkah ini gitu kan. Pengen makan sapi banyak begitu, terus kemudian kolesterolnya rendah. Nah, ini dia. Ini abstraknya ya. Tuh, terakhir lihat tuh. Sedangkan kualitas karkas yang terbaik didapat pada sapi Bali yang ini kalimat terakhir ya, pada sapi Bali yang diberi pakan kulit buah kakao yang difermentasi tanpa tambahan inokulum dari luar begitu. Oke. Nah, ini beritanya. Jadi UGM, UNRAM temukan pakan penurun kolesterol daging. Wih, ini buat orang, wih cantik benar gitu ya. Wah senang dia. Ini kan akademis banget gitu. Dan apa tadi? Mas siapa tadi? Andre ya? Yang di Australia kan. Mas, ya kan Anda fisika nih Mas. Artinya ini hal-hal yang mungkin bagi kita, waduh, terlibat begitu. Tapi ketika dicari satu angle gitu sudutnya, pasti menarik. Lalu ini teman-teman, ketika saya publish ke media, naik di sini. Simpelnya begini teman-teman. Kalau satu media punya pembaca 100 orang saja, maka penelitian kita dibaca berapa orang? 100 kan? Kalau ada 5 media aja, berapa orang? Kalau pembaca satu media itu ada 1000 orang, dibaca 5 media, berapa orang? 5.000. Oke, kita buka ini ya. Kita buktikan nih. Ini kan kantor berita Indonesia. Ya. Sebentar, mana dia? Ini. Bentar ya, saya coba klik dulu ya. Kita lihat. Kita buktikan. Oke, sama kan? Ya. Boleh tanya nggak? Berapa views-nya? Berapa views-nya? Tadinya ini cuma disimpan di perpustakaan loh. Yang baca siapa? Yang mahasiswa yang pengen ambil isu yang sama. Paling banyak mungkin 50 orang. Paling banyak gitu. Termasuk bimbingnya itu kan ya. Mungkin promotornya begitu kan. Ini coba. Satu isu di blast gitu 2.600. Ya. Terus ada teman kemarin yang menulis tentang yang saya bilang tadi, tentang HTI yang ambil tadi momentum bersama Prof. Majer tadi. Begitu selesai itu naik, itu jadi viral. Dia ditelepon sama CNN. Mana mbaknya? Ada Mbak Mila ya. Dia yang tulis itu ya. Langsung ditelepon sama CNN Indonesia. Dia karena ketakutan belum pernah terima telepon dari wartawan, dia nggak berani angkat begitu. Tapi orang itu udah bilang, Mbak, saya sudah
perkenalkan diri dulu begitu. Terus dia bilang, aduh saya begini. Nah, artinya saya mau katakan bahwa itu tugas kita, teman-teman, mempengaruhi publik dengan pemikiran-pemikiran yang sudah kita kaji dalam bentuk tulisan kita, begitu. Ya, jadi Mas Andre jangan takut Mas, selama itu memang tulisan, ya, bukan bentuk barang gitu, barang tak KPK ntar ya. Bisa diolah gitu ya, dibikin cantik, jadi di packaging menarik. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman, silakan. Monggo, Mbak. Iya. Mbak siapa tadi Mbak? Maaf. Mbak Ebi ya. Ya, Mbak Ebi, kalau mau pemikiran kita tuh dipahami orang, maka langkah pertama adalah kita harus sering menulis. Nah, sering menulis yang kita lakukan adalah tulisan-tulisan sebenarnya yang renyah aja, Mbak, yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan itu misalnya begini, di lingkungan itu banyak sekali isu seksinya, Mbak. Maaf ya sampai kata-kata seksi ya. Seksi itu bagi wartawan itu kata-kata yang cukup biasa begitu, bukan negatif. Seksi itu arti menarik begitu ya. Jadi isu lingkungan itu banyak isu-isu yang seksi karena banyak sekali angle-angle menarik yang bisa diangkat. Misalnya begini, waktu kemarin bencana di Jogja begitu ya, saya pernah dapat datanya BPS begitu. Data BPS ini mencatat begini, bahwa di Jogja ini, DIY terutama, itu air minum atau sumber air di DIY ini sudah terkontaminasi bakteri E. coli. Anda bisa coba tahu ya, Mbak ya, data ya. Itu 86,7% begitu ya. Artinya cuma 13% lagi yang sehat begitu. Bahkan dari sumber air pun itu sudah tercemar bakteri E. coli. Lalu kemudian apa? Saya bikin tulisannya, Mbak. Itu BPS menulis data-data, hasil penelitian-penelitian begitu kan. Saya bikin datanya. Anda bisa nanti browsing di Google ya, bisa cari di Google. Kita nggak sempat untuk di Google. Itu saya bilang bahwa banyak sekali sebenarnya potensi di Jogja ini bisa diolah, tentunya dari isu lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua begini, saya pernah ngomong sama Ibu Suci, ini senior saya, Bu, gitu ya. Saya pernah sampaikan juga ke beliau. Bu, saya punya data BPS nih. Waktu itu beliau ngamuk gitu. Boleh ya pakai contoh sedikit ya. Jadi saya bilang begini, data BPS mencatat begini teman-teman. Ini menggelikan sekali. Ya ternyata mayoritas atau ya dibanding 5 kabupaten kota di DIY, mayoritas masyarakat di DIY di Sleman itu masih BAB sembarangan. Masih BAB sembarangan, itu data BPS. Itu kan lingkungan hidup. Ya kan faktor kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan kan. Kalau itu BAB sembarangan coba. Saya nggak sebut ya, ada sih memang dibagi begitu. Dia BAB-nya mungkin nebeng ke rumah teman gitu kan ya, nyemplungin kemana begitu kan, kemana begitu, ada juga di pantai begitu kan. Tapi kan itu ketika angle itu saya bikin BAB sembarangan, persepsi dalam pikiran orang membaca, wah ini berita menarik gitu kan ya. Saya nggak ada, itu data. Gitu. Jadi maksudnya banyak sekali isu yang bisa diangkat di situ. Nah, yang menjadi hal perlu yang kita lakukan adalah gini, Mbak Ebi. Anda perlu menulis secara kontinu. Makanya saya bilang begini, kemajuan teknologi sekarang itu harus dioptimalkan dengan cara apa? Dengan cara kita membuat berita-berita atau Anda bikin blog
Atau gini, saya waktu itu sudah dorong nggak tahu bagaimana, mungkin teman-teman sibuk sekali kali ya. Kita perlu mungkin teman-teman atau awardee LPDP, UGM atau DIY ini perlu punya satu web khusus, atau kalau sudah ada kita optimalkan. Jadi teman-teman yang punya tulisan masukin di situ, masukin. Kita estimasi begini. Berapa jumlah awardee LPDP di DIY? Di UGM aja 6.000 katanya. Betul? Betul 6.000 ya? Enggak, berapa sih? Di UGM? Di UGM loh. 1.200. Di UIN berapa, Pak Nora? Berapa jumlah award di UIN? 15.000 ya? Hah? 190. Tambah tadi 1.200. Berarti kurang lebih 1.400 kan? Di UNY, ada UNY nggak sini? Berapa? Nah, artinya 1.500 toh, ya? 1.500 teman-teman. Kalau kita kirimnya tulisan satu orang 1 bulan sekali, bayangin tuh. Terkumpul 1 bulan tuh 1.500 tulisan. Kalau itu kita publish ke websitenya awardee kita, bayangin tuh. Kita akan rating kita dari sisi IT ya. Ini teman saya ini orang komputer, dia mengerti itu ya. Ketika satu web itu banyak sekali berita dan banyak orang yang mengunjungi web itu ratingnya cepat naik. Hitnya cepat naik. Ketika hitnya cepat naik, itu potensi dapatin iklan tinggi. Itu loh. Masalahnya apa? Kita kadang-kadang enggan untuk menulis. Jadi kita perlu menulis lah. Kita terus suarakan situ. Nggak perlu kita kemana-mana. Kita pakai kita punya corong ya. Corong itu tadi kita punya website begitu. Terus kita kirim. Kita publish itu. Lama-lama orang akan menjadikan web awardee LPDP di DIY ini jadi apa? Referensi. Sama seperti kita ya. Tadi ketik itu Antara sebagai kantor berita kita referensikan ya, meskipun banyak juga salah dia kan, atau kita ambil KR Jogja begitu, kita bisa lihat referensi. Kenapa enggak kita nyari referensi? Sekarang zaman digitalisasi itu bisa kita lakukan. Nah itulah jadi proyek proposal saya sekarang sih. Begitu teman-teman. Oke, silakan yang lain. Nama Bu. Sulaiman Bu ya. Itu BPS Bu. Itu kan jadi good news. Bagaimana fungsi dari itu? Kadang-kadang kan masih bisa atau kalau data dari kita over both side. Ada satu pihak nanti yang terkadang tidak nyaman, apalagi kalau merasa itu belum diklarifikasi, belum diklarifikasi. Nah, oke, makasih Bu Suci. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua ya di seluruh dunia nih berarti ya, kita perlu paham bahwa di dalam konteks jurnalistik itu cover both side. Ketika wartawan membuat berita itu sebaiknya dibuat cover both side. Cover both side itu ada yang pro cons, sama kayak kita lah kuliah gitu ya, ada pro cons begitu kan. Hanya kita tidak boleh membuat pendapat sendiri. Kalau di dunia akademis ada pro cons, apa pendapat kita begitu kan ya? Ini berdebat di sini, ini begini, maka saya begini gitu kan. Nah di media nggak boleh. Monggo aja pro cons begitu, silakan publik menilai. Nah itu pertama. Yang kedua, tadi Bu Suci nanya, bagaimana saya memastikan bahwa itu sudah terklarifikasi? Selama itu data pemerintah, monggo klarifikasi ke pemerintah. Gitu. Bahkan data-data kita pun, hasil kita punya jurnal begitu, kita publish, kok begini datanya? Itu kan hasil penelitian kita. Yang bisa kita, yang debatable begitu kan, kita bisa pertanggungjawabkan secara akademis begitu. Jadi, kalau tadi pertanyaan Bu Suci, bagaimana kita mengklarifikasi tentang itu? Selama itu data pemerintah, kita jangan takut untuk mempublish itu. Yang kedua, kalau kita perlu klarifikasi dari pihak yang nggak nyaman tadi, kita angkat komentar dari mereka menyusul berita itu. Artinya kalau sekarang kita angkat dari posisi pemerintah yang bilang tadi ya, Sleman begini gitu. Lalu kemudian ada yang nggak nyaman, monggo kita tulis, sampaikan di edisi berikutnya. Gitu. Jadi tetap kita menjaga keberimbangan di situ. Gitu Bu. Monggo. Ada pertanyaan dari webinar. Pertama dari Afi dari Universitas Tokyo. Jika menulis populer itu mudah, kenapa dosen-dosen yang publikasinya sudah banyak dan menulis merupakan salah satu pekerjaan mereka tidak banyak yang populer? Mbak Afi, thank you. Mbak Afi ya, ini kayak penyiar Metro TV nih, Afi ini Malik. Ya Mbak Afi,
Yang saya mau coba share di sini adalah bukan menulis ilmiah. Itu perlu dipahami. Ini justru saya balikin itu. Ya, saya menemukan satu ide ya, bagaimana kita menulis bukan menulis ilmiah. Justru kita dari ilmiah kita bikin populer gitu. Nah, kenapa? Ya karena memang dosen kadang-kadang nggak ngerti nulis kok. Dia cuma bisa nulis ilmiah. Kadang-kadang teman-teman perlu tahu ya, menulis ilmiah itu berbeda dengan menulis populer. Waktu kita mau nulis ilmiah, maka semua bahasa dewa itu turun. Ya kan? Saya dalam pusat saya pakai bahasa-bahasa yang ini, saya matchingkan. Saya bilang ini, pasalnya gitu kan, bilang kan, saya kan angkat strategi digital dalam sebagai inovasi komunikasi pemerintah begitu. Nah, saya bikin titik itu. Pasalnya, sekarang strategi digital menjadi satu hal yang ini. Nggak bisa dalam bahasa ilmiah begitu, tapi saya masukin. Pasalnya itu kan, ini bahasa apa sih? Bahasa gahol gitu ya, pasalnya gitu. Ya kan, oleh karena itu. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang biasa kita ucapkan di pasar begitu ya. Tapi kalau bahasa ilmiah itu pakai mungkin tatanan bahasa yang sudah di-EID-kan begitu. Jadi kenapa nggak populer ya? Karena tadi mungkin mereka belum sampai nulis populer dan akhirnya apa? Belum berani mendistribusikan ke media. Saya dorong begini teman-teman. Kenapa saya bilang ini menulis itu mudah dan membuat kita terkenal? Kita harus berani, tanda petiknya, quote unquote, berani menjual diri kita. Kalau bukan Anda yang menjual diri Anda, ini quote unquote ya, kalau bukan kita yang menjual diri kita kepada publik, nggak ada yang mau lihat. Permisi tanya, berapa orang sarjana S2, S3 yang lulus dari UGM dari prodi yang sama? Setiap tahun berapa? Ada ribuan orang kan? Pasar mana yang bisa menyediakan pekerjaan setiap 1 tahun ada wisudawan? Nggak bisa. Kalau bukan kita yang menjual diri kita, quote unquote ya, itu nggak ada orang yang bisa melirik. Jadi berangkat kita punya pikiran apa, itu kita harus tuangkan dalam bahasa populer, lalu kita jual kepada publik. Bagaimana cara menjualnya, sellingnya, marketingnya ya, orang ekonomi tahu nih ya, marketing yang kita gunakan semua tools yang ada secara priceless. Karena tadi yang keenam tadi, kita orang-orang biasa yang bisa mengoptimalkan momentum gitu. Jadi kenapa dosen-dosen ya mungkin mereka belum sampai pada tahap itu. Ada 3 pertanyaan lagi dari webinar. Pertama dari Tina University of Manchester. Beliau tertarik dengan bidang kewirausahaan dan menyasar segmen anak muda kira-kira umur 20 sampai 25 tahun. Tapi memiliki kendala bahwa menurut beliau di koran, buku maupun kanal-kanal berita, hal tersebut kurang diminati. Lalu kanal seperti apa yang seharusnya bisa untuk mempublikasikan hal itu? Kalau Mbak siapa? Tina. Mbak Tina punya produk apa begitu? Boleh begini Mbak, kami pernah bikin satu hasil produk itu kemudian kami posting gitu ke media. Lalu itu nggak cuma diposting, setiap hari itu di-maintain Mbak, dipelihara, ditambahkan keterangannya. Simpelnya begini, saya pernah diskusi sama teman saya, waktu saya wawancara dia, Anda tahu nggak berapa banyak warung kopi di DIY ini? Ada pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu? Taunya minum kopi doang ya? Jumlah warung kopi di DIY ini hampir 1.000 warung. Ada tahu tidak? Saya ini asumsi ekonomi aja. Saya tanya kepada dia, Anda jual 1 hari berapa cup? Dia bilang, target saya 1 hari itu bisa menjual kurang lebih minimal 50 sampai 100 cup. Oke ya, kita hitung nih. Ada yang punya kalkulator nggak? Nah, kita hitung nih, coba. Kalkulator Mbak. Ya, 1 cup itu dijual sama dia 15.000. Berapa Mbak? 15 kali? Kita hitung murah aja ya. 50, 100 ya? Berapa? 15 kali 100. Nah, banyak ya Mbak? Ya, 1.500. Masa 500? 15.000 kali 100. Banyak. 1,5 juta. Oke. Kita asumsikan aja, dia bilang gini, dari 15.000 itu cost produksinya itu katakanlah mungkin let's say mungkin 4.000. Udah bikin 5.000, berarti 10.000. Jadi 10.000 kali 100. Itu sudah bersih ya, net. 1 juta toh? 1 hari. 1 hari kali 30 hari berapa? Berapa? 30 juta. Itu bersih loh. Udah 30 juta. Udah? Kali tadi 1.000 warung kopi. Banyak lah pokoknya ya, gitu ya. Nah, itu 1 bulan itu. Nah, kita teman-teman, kalau kita punya satu spesifikasi atau sentuhan art, misalnya begini, saya pernah punya ide mau bikin warung kopi sih, barangkali dia mau sowan sih boleh, saweran sih boleh juga gitu ya. Saya punya ide begini, warung kopi itu misalnya
kita bawa ini kopi Toraja begitu. Lalu kita tidak hanya sekedar menyajikan ini kopi Toraja, enggak. Kita perlu masuk pada histori kopi itu. Kita tempel gitu. Bijinya, begini cara penyajiannya, usia sekian begini. Itu akan menarik publik datang untuk ke tempat kita, menjadi pelanggan setia. Nah, itu kan salah satu ide yang bisa diterapkan. Jadi kalau tadi kenapa pemuda-pemuda, nah itu kita bisa beritakan Mbak, dalam kita punya blog tadi atau kita punya website. Setiap hari kita rawat. Ini loh, hari ini saya mau temanya hari ini adalah kopi Hongkong misalnya begitu kan. Temanya hari ini adalah kopi Sidikalang begitu. Seperti ini. Nah, itu kita bisa ulas. Setiap hari satu aja, itu kan perlu juga riset ya. Sebenarnya risetnya simpel lah. Anda bisa buka itu Wikipedia begitu kan, atau buka itu Mbah Google begitu kan, gampang muncul kayak itu semua. Tapi tergantung kreativitas kita, gitu loh Mbak. Oke, harap udah ini ya, Mbak siapa tadi, Mbak Afi? Mbak Tina. Oke, Mbak Tina. Ada lagi dari Universitas Punihan, Mbak Vera. Lalu bagaimana untuk menulis populer gaya bahasanya? Apakah formal atau informal dan sejauh apa memakai kalimat-kalimat jadi? Oke, nanti mungkin Mbak Vera, nanti mungkin akan aja contohnya Mbak ya. Intinya adalah membuat tulisan populer itu kan benar-benar bahasa populer, tapi juga jangan bahasa yang pasaran begitu, tapi bahasa yang ya moderat lah begitu ya. Agak sedikit dia punya pemahaman yang orang-orang semua itu bisa paham begitu. Jangan cuma kita ngerti pakai bahasa satu daerah gitu yang tidak dipahami orang begitu. Jadi bahasanya itu penting dengan menggunakan bahasa yang orang lain itu bisa familiar begitu. Nanti akan saya contohkan. Mungkin begini, coba kita lihat ya. Nah ini kan orang langsung paham nih. Temukan itu mana ada? Menemukan gitu kan ya, kadang-kadang kan sama an gitu kan. Temu, itu. Temu kan bahasa kata dasarnya kan. Kalau temukan kata setengah dasar gitu. Temukan, tapi orang paham gitu kan, orang agree dengan kata ini. Temukan itu ya udah ngerti lah gua gitu ya kira-kira ya. Penurun itu apa tuh? Seluncuran, apa? Enggak kan? Penurun orang paham nih, penurun belakangnya apa? Kolesterol. Oh berarti ini menurunkan tingkat kolesterol gitu. Jadi bahasanya kita bikin orang lain tuh agree lah dengan enggak bukan multitafsir gitu ya, bukan bersayap istilahnya. Atau lagi begini teman-teman ya. Nah ini, jelang tahun emas gitu loh. Jelang itu apa sih? Jelang rembang tengah malam gitu. Jelang itu kan mendekati gitu kan ya. Hampir tiba begitu kan. Nah, faktanya apa nih? Faktanya fakultas peternakan, siap sejahterakan. Kok kalimatnya kayaknya aneh-aneh gitu, siap sejahterakan. Kenapa? Siap mensejahterakan peternak. Nah, itu bahasa ilmiah nanti jadinya. Kita pakai bahasa-bahasa yang kemudian bisa orang pokoknya setuju dengan kata-kata itu tidak memberikan multitafsir begitu. Ya, ini lagi nih. Nah, ini ya. Ini juga teman-teman waktu itu saya dapat satu tulisan feature di peternakan ya. Daging kurban secara benar. Tapi waktu itu saya dapat ini kurang lebih kalau saya nggak salah ya seminggu apa 10 hari sebelum puasa begitu. Saya bilang, ini boleh nggak saya otak-atik? Oh boleh katanya monggo. Nah saya ambil momentum apa? Momentum mau puasa. Karena kalau bicara daging kurban, Idul Adha itu kan masih lama. Itu kan. Jadi kalau baca sekarang, ya lu bikin berita apa sih? Udah lewat lu bahas-bahas. Masih lama lu bahas-bahas gitu kan. Nggak nyambung begitu ya. Kita ambil yang momentumnya pas. Jadi ini kita menyimpan